Ayo kita bicarain kelebihan-kelebihan Capres dan Cawapres RI di 2024. Pak Anies Baswedan, Cak Imin, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Ganjar, dan Pak Mahfud. Kenapa kelebihannya aja? Kenapa nggak kekurangan? Pertama, biar kita fokus pada semua kehebatan dan potensi yang bakal kita miliki kalau mereka terpilih. Kedua, kalau soal kekurangan, siapa sih yang nggak punya kekurangan? Kalau kita memperbesar kekurangan kita, justru menurut saya nih bisa makin lemah kan? Kekurangan itu pasti ada pada 3 Capres Cawapres kita ini. Tapi seperti juga presiden-presiden RI lain sebelumnya, semua kekurangan atau kelemahan nanti dengan sendirinya akan sama-sama tertutupi kok oleh program kerja yang dijalankan. Setuju nggak? Nah, yang ketiga, kekurangan atau kelemahan biar nanti disampaikan jika mereka terpilih. Saya yakin mereka akan terima itu sebagai nasihat dan masukan, dan masing-masing semoga akan berusaha memperbaikinya. Jadi gitu ya. Nah, dengan membicarakan kelebihan-kelebihan ini, kita akan lebih fokus pada kertas kosong daripada satu titik hitam yang ada di tengah-tengahnya. Saya di sini nggak ngomongin soal hasil survei ya, karena setiap survei kan waktu dan hasilnya bisa sangat berbeda. Walau menjadi salah satu ukuran popularitas, tetap nggak menjamin. Tahun 2023 di Turki, Recep Tayyip Erdogan bisa kembali jadi terpilih jadi presiden. Padahal berbulan-bulan namanya, sebagian besar survei menyatakan dia bakal kalah telak. Oke, kita mulai dengan kelebihan pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Mahfud. Yang pertama kita bahas adalah soal harta kekayaan. Dikutip dari LHKPN per 30 Maret 2023, total harta kekayaan Ganjar Pranowo tercatat sebesar 13,45 miliar. Nah, mengutip laporan LHKPN juga, per 31 Maret 2023, Menko Polhukam tercatat memiliki total kekayaan dengan nilai sebesar 29,54 miliar. Dengan begitu, bila harta keduanya digabung, kekayaan Ganjar Mahfud berjumlah 43,99 miliar. Mari kita bicarain soal visi dan misi. Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. 8 poin yang dirangkum di situ, kamu bisa lihat di Google ya sendiri. Ada mulai dari riset dan inovasi, pembangunan digital, sampai soal HAM. Nah, kelebihan Ganjar Pranowo, Sobs, kalau kita masukkan kata kunci kelebihan Ganjar Pranowo di Google, maka sekurang-kurangnya akan muncul hasil sekitar 600 ribuan. Banyak juga ya. Secara random, ini beberapa hasilnya nih. 1. Selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah melahirkan 333 inovasi dan meraih 148 penghargaan. Ganjar juga mendasarkan spirit pelayanan yang baik pada masyarakatnya, berani mengambil risiko untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah, dan para pengawat menyatakan kalau Pak Ganjar ini di antara 2 kandidat lainnya paling mendekati karakter Pak Jokowi. Ia didukung oleh PDI Perjuangan dan itu adalah salah satu modal paling besar buatnya. Next, kita beralih pada Pak Mahfud ya. Gak diragukan lagi, Pak Mahfud ini orang pintar. Beliau punya integritas dan kapabilitas dalam penegakan hukum. So, pemilihan Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar dapat memberikan nilai tambah tersendiri karena rakyat mengagumi pemimpin yang mampu memberikan kepastian penegakan hukum. Pasangan Capres nomor 3 khusus di 2024 tampaknya akan cukup berat di Jawa Timur karena Cak Imin ada di kubu nomor 1. So, tak hanya itu, kehadiran Mahfud ini bisa membantu memulihkan atau mengamankan suara Ganjar di basis Jawa Timur, atau lebih tepatnya lagi mengamankan suara ceruk NU dan Kiai Nahdliyin di sana. Karena NU Pak Mahfud juga sangat kuat kan. Kesimpulannya, pasangan Ganjar Mahfud sangat bisa mewakili sosok negarawan yang dibutuhkan oleh negara kita. Kita beralih ke pasangan nomor 2, Prabowo Gibran. Ini adalah kombinasi tua muda. Orang boleh ngomong apa aja soal Gibran, faktanya di medsos di kalangan milenial, Mas Gibran tenar alias sangat populer. Sobs, hasil pencarian di Google dengan nama Gibran bisa mencapai 8 juta lebih. Jelas, kelebihan Gibran untuk menambal apa yang gak bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu menjaring kaum pemilih muda yang banyak digadang-gadang sebagai swing voters. Nah, ini soal harta kekayaan ya. Prabowo Subianto menjadi capres terkaya dengan total harta kekayaan 2,4 triliun hingga 2022. Ini berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Maret 2023. Kalau dikurangi dengan utang sebesar 8 miliar, harta kekayaan Prabowo masih mencapai 2,3 triliun, Sobs. Nah, berdasarkan laman pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Gibran Rakabuming Raka memiliki total kekayaan sebesar 26,3 miliar rupiah per 31 Januari 2023. Bila menilik dari LHKPN terbaru tersebut, total harta kekayaan Prabowo
adalah 2,4 triliun, sementara Gibran 26,3 miliar. Bila digabungkan, total harta keduanya mencapai 2,42 triliun. Soal visi misi nih Sobs, kalau dilihat-lihat nih ya, kayaknya visi misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Capres-Cawapres 2024 nomor urut 2 lebih banyak ada di bidang pendidikan. Mereka mengusung tema Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Maju, Indonesia Emas, asik ya. Tema ini agak logis dan relevan juga ya sebenarnya dengan program Pak Jokowi sendiri yang banyak membangun infrastruktur, dan kemudian Prabowo Gibran akan fokus pada perbaikan SDM di masa mendatang. Sobs, kelebihan Prabowo gak pelak dalam soal global diplomasi ya. Contoh paling dekat adalah pemilihan pasca COVID-19, kemudian positioning Indonesia terkait Rusia-Ukraina. Dan ini Prabowo sekarang mengusung citra gemoy. Dengan salah ya, gemoy itu membuat beliau jadi terlihat lebih santai. So, jangan heran, joget-jogetnya di TikTok terutama banyak beredar sekarang ini. Dengan gemoy ini juga, Prabowo menunjukkan beliau ini 1. Dekat dengan rakyat, 2. Hangat dalam berkomunikasi, 3. Menyeimbangkan citra ketegasan beliau. Dan apa kelebihan Gibran? Pertama, so pastilah Gibran dianggap sebagai sosok representasi dari Presiden Jokowi. Dengan representasi itu, Gibran dinilai bisa mengalirkan suara dari para pendukung Jokowi untuk beralih ke Prabowo. Kedua, Gibran yang saat ini merupakan wali kota Solo dinilai sebagai sosok yang mampu memenangkan suara di Jawa Tengah di Pilpres 2024 mendatang. Selama ini, suara Prabowo emang selalu lemah kok di Jateng atau di Jatim. Nah, jelas Gibran dianggap sosok yang pas untuk meraup suara di dua tempat ini. Dan ini kelebihan Gibran yang tadi dimiliki oleh yang lain. Dia bisa mewakili kaum milenial. Last but not least, inilah kelebihan dari Capres-Cawapres nomor urut 1. Kita mulai dengan harta kekayaannya ya. Anies Baswedan, Cak Imin. Menurut data ILHKPN per 9 Februari 2023, total harta kekayaan Pak Anies sepanjang 2022 mencapai 11,19 miliar. Sementara itu, mengutip situs laporan LHKPN periodik 2022, Cak Imin memiliki total harta sebesar 27,28 miliar. Dengan begitu, total harta kekayaan keduanya bisa mencapai 38,47 miliar. Beralih ke visi misi, pasangan Amin Sobs mengusung visi dan misi Indonesia adil, makmur untuk semua. Bertema perubahan Indonesia. Perubahan yang diusung Anies dan Cak Imin ini bertujuan untuk dirasakan para keluarga di Indonesia. Jadi rutin banget kan. Pasangan Amin menargetkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau, dan di sisi lain para petani, peternak, dan nelayan hidup lebih sejahtera. Pada intinya ada 8 jalan perubahan yang disusun oleh mereka berdua. Sobs, kamu bisa googling juga ya. Sobs, bukan iseng ya, tapi ini kreatif menurut saya. Tim Tribunus nanya sama ChatGPT apa kelebihan Pak Anies. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Kepemimpinan yang inovatif, kemampuan untuk mendengarkan suara rakyat, fokus pada pendidikan dan pengembangan infrastruktur. Sedangkan kelebihan Cak Imin Sobs, jangan ragukan nih elektabilitas Cak Imin di Jawa Timur dan mungkin sedikit ke Jateng. Basis Nahdien yang sangat kuat bisa jadi melengkapi Anies Baswedan yang bakal sangat sulit menang di dua tempat ini. Jika Nasdem pasti akan meraup suara kebangsaan, PKB tentu diharapkan mengisi suara pasangan Amin dari sektor keumatan. Cak Imin datang dari partai Islam yang moderat. Sobs, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih, pastikan kamu ikut memilih. Jangan diam, jangan golput. Kita mau nentuin siapa pemimpin kita. Kita emang gak boleh mendahului takdir. Sekarang ini kita gak bisa bilang bahwa pasangan A, B, atau C yang bakal terpilih. Kita jalani aja prosesnya dengan lancar dan damai. Saya, kamu, dan siapapun di Indonesia punya tanggung jawab besar untuk melahirkan presiden terbaik.